Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cinta. Masih bersama aku ya di channel reading, pembacaan secara umum, bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini karena ini adalah ya sebagai clue, gambaran atau sarana untuk antisipasi motivasi dalam pelajaran. Ya, oke. Mau nggak mau kamu harus mendengarkan berita bagus ini yang akan terjadi di tanggal 1 Maret hingga akhir Maret. Ya, oke. Mau nggak mau kamu harus mau dengarkan berita bagus ya yang akan terjadi di bulan Maret ini, seperti itu ya. Berita bagus tentang seseorang yang ternyata sampai saat ini dia masih bertahan, seperti kamu mempertahankan perasaan kamu kepada dia. Berita ini di bulan Maret ya, akan terjadi di bulan Maret. Kamu akan mendengarkan berita ini yang mungkin kamu saat ini merasa udah lost contact, sudah nggak ada harapan lagi tentang dia, atau mungkin kamu merasa dia itu sudah meninggalkan kamu tanpa jejak, bukan tanpa jejak ya, begitu saja dengan sengaja gitu, karena sudah tidak ada konteks, nomor HP dia sudah nggak aktif, sampai kamu nggak ngerti mau ibaratnya tuh mau menghubungi kemana, alamat rumah pun kamu nggak tahu gitu ya. Tetapi di sini kamu masih mempunyai pertahanan rasa, mempertahankan perasaan kamu ke dia, dan dia pun merasakan atau masih mempertahankan perasaan ini ke kamu ya. Seperti itu. Di antaranya berita bagus yang mungkin ada alasannya kenapa dia tidak mengabari kamu, atau alasannya kenapa dia tidak aktif ya kan, atau kenapa alasannya dia menjauh dari kamu ya. Pasti ada alasan, itu pasti ada. Iya, dia udah janji mau menikahin saya ya. Dia udah janji kita mau sepakat untuk menjalin sebuah hubungan yang serius, yaitu sebuah komitmen pernikahan. Tetapi kenapa sampai saat ini justru dia menghilang, atau kalaupun nge-WA itu nggak tentu, tiba-tiba gitu aja. Tetapi perasaan kami masih saling mempertahankan, seperti itu. Saat ini kamu dan dia ini kebanyakan ada sebagian ya di hubungan kalian ini LDRan. Dia di sana, kamu di sini ya, untuk sebuah perjalanan kehidupan. Kalau kamu sampai saat ini nggak menghubungin, kamu teruslah berpositif thinking, itu saran aku, supaya kamu tidak mempunyai perasaan negatif thinking tentang dia. Walaupun memang nggak bisa dipungkirin, pasti ya ada perasaan itu mencurigai dia, jangan-jangan dia di sana, jangan-jangan di sana. Tapi terlihat di tebaran kartu ini dia masih bertahan dengan perasaannya ke kamu. Jadi masih mungkin karena cuma sebatas kurang ini aja kali ya, kurang komunikasi aja. Mungkin dia tahu dan dia menyadari kenapa tidak bisa terhubung kamu seperti dulu lagi. Pasti ada alasannya. Dan di sini terlihatnya memang seperti itu. Selain jarak kalian jauh, mungkin karena ada alasan lain seperti itu ya. Belum putus Londes, iya belum putus, tapi kamu harus percaya dan yakin, positif thinking aja ya. Di bulan Maret ini akan ada berita bagus untuk kamu. Mungkin dia akan menghubungi kamu ya, seperti itu. Di sini ada Seven of Cup. Ada pilihan lain yang harus dia lakukan. Ada pilihan yang harus dia
pilihan lain yang harus dia kerjakan, ya. Tapi ini bisa dimaknai bahwa dia itu seorang player, itu nggak jauh dari kata makna ini ya. Tapi aku melihatnya di sini karena di sini ada four of ya, Artinya dia di sini memang ada sesuatu yang pilihan yang sulit yang harus dia pilih. Di antaranya tidak menghubungi kamu, di antaranya dia harus menghilang dari kamu karena sesuatu hal. Karena dia menunggu sesuatu yang lebih ke arah penghasilan ya, lebih ke arah monet atau keuangan seperti itu. Karena sepertinya di sini dia harus memilih melakukan ini untuk lebih menjauh dari kamu karena ada sesuatu hal yang yaitu tentang finansial. Jadi di sini mungkin kamu salah paham. Di sini ada beda paham. Karena dia belum menjelaskan atau memang belum sempat menjelaskan. Yang pasti ini adalah sebuah prinsip yang berbeda. Kenapa dia nggak menjelaskan? Kenapa dia tidak bicara? Ini yang timbul akhirnya di hubungan ini, yaitu beda prinsip atau beda paham atau salah paham. Ya, yang terpicu itu di situ karena dianya nggak menghubungi atau kamu yang nggak menghubungi. Letakkan energinya ya, energi kamu di mana. Soalnya ini adalah general reading. Kalau kamu ingin pure energi kamu dan energi dia, artinya kamu silakan personal reading. Ini adalah general reading ya, pembacaan secara umum, energi ditarik secara acak, jadi bisa terbolak-balik ya. Tapi di tebaran kartu ini meyakinkan, kamu harus yakin, harus meyakinkan diri kamu sendiri dan meyakinkan pada Sang Pencipta ya. Pasti terbentuk keyakinan bahwa kamu ingin menunggu, tunggu saja. Kalau kamu yakin, boleh menunggu, boleh menunggu, boleh ya. Karena di sini ada pertahanan sebelum semua memang terbentuk terlihat nyata di depan kamu bahwa dia memang atau menyudahi hubungan atau memang meninggalkan kamu boleh nggak yakin, tetapi selama kamu masih yakin ya, lebih yakinkan itu dan bawalah dalam doamu. Karena di sini dia juga bertahan gitu loh, di sana tuh mempertahankan hubungan ini, masih tahan dengan perasaannya mencintai kamu atau menyayangi kamu. Dan itu sudah dengan penuh pertimbangan dia tidak menghubungi kamu, tidak terlihat oleh kamu ya, kayak menjauh ya, ibaratnya seperti ini ya. Tapi sebetulnya tidak. Tapi ada sesuatu hal yang memang harus dia lakukan. Gitu. Ya, ini adalah pilihan yang dia pilih, yaitu menawarkan cinta ke kamu. Suatu saat nanti dia akan memberikan perasaan ini ke kamu, dan kabar ini akan datang ke kamu di bulan Maret ini. Mungkin dia akan mengatakan sepatah kata, dua patah kata, yaitu kata maaf, di mana dia tidak bisa menyampaikan alasannya. Tapi ada juga yang sudah tahu alasannya kenapa. Mungkin terlihatnya di sini lebih jelas ke pekerjaan. Saat ini dia dalam keadaan galau karena memang belum memegang pekerjaan. Bagaimana dia mau merealisasikan janji dia ke kamu untuk menikahi kalau dia sendiri belum bekerja. Walaupun mungkin kamu sanggup, dia nggak kerja nggak apa-apa. Tapi bagi dia ini adalah sebuah kehormatan atau sebuah harga diri seorang maskulin ya, kalau yang menonton feminim, bahwa menafkahi itu adalah kewajiban dia, dan tidak dengan uang sama sekali, tidak ada pekerjaan, bagi dia sebuah harga diri yang mahal yang harus dia cari gitu ya. Yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan lagi ini ya. Nanti akan ada kabar baik di bulan Maret ini. Oke. Semoga ya, akan ada
Kabar baik di mana yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali. Kalian akan dipertemukan kembali. Kabar ini akan datang kapan? Kabar bagus ini di bulan Maret. Nanti dia akan memberikan sebuah kabar untuk kamu, ya. Akan mendapat sumber keuangan yang lain, berpenghasilan tambahan ini untuk kamu, ya. Kamu akan mendapatkan sebuah sumber keuangan yang lain, ya, atau penghasilan tambah. Itu yang kita harapkan, ya. Apalagi sekarang kan udah mau menjelang Ramadan. Sebentar lagi kemudian Lebaran, Idul Fitri, ya kan, kita harus berkunjung ke orang tua. Kalau yang dirantau ya harus pulang menengok orang tua. Mudah-mudahan ini benar adanya. Ya, ini adalah berita bagus di bulan Maret. Akan kesadaran untuk menjaga kesehatan, bahwa badan kamu tidak baik-baik saja, jadi harus dijaga, ya. Kamu itu sehat, kamu itu fit, tapi semua itu tidak akan berjalan lama. Karena apa? Karena badan kita ini ibaratnya seperti mesin, terkadang kita harus memberikan waktu untuk istirahat mesin itu. Nah, di sini dibilang bahwa jaga kesehatan, ya, kesadaran untuk menjaga kesehatan. Jangan diporsir, jangan memaksakan diri. Kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Terutama mengatur pola makan yang tepat, ya, menggunakan pola hidup yang tepat sesuai dengan peraturan. Misalkan makan 3 kali ya 3 kali, kan. Waktunya tidur kayak gitu. Karena badan kita itu tidak selalu baik-baik saja, gitu, ya. Harus dijaga. Ya. Mau nggak mau kamu harus dengarkan berita bagus ini yang akan terjadi di awal Maret hingga akhir Maret, ya, sepanjang bulan Maret. Yang kemarin diam-diam aja atau cuek, dia akan jadi lebih aktif, ya. Tapi di sini nanti akan cepat move on. Ini kamu hati-hati, ya, nanti jangan-jangan kamu sekarang aktif memikirkan dia sayang, memikirkan dia cinta sama dia, tapi setelah ketemu nanti kamu akan ya, setelah di sini akan cepat lebih move on kamu nanti setelah keadaannya terlihat kenyataannya kok seperti ini, ya, gitu. Karena kamu sekarang kan belum mengerti kepastiannya, ya. Kamu lagi di ghosting, ibaratnya di ghosting gitu, ya. Ya, lebih tepatnya seperti itu sih. Jadi ghosting, ya enggak? Di ghosting. Iya, lebih di ghosting karena enggak kasih kabar, enggak kasih nomor HP-nya, udah enggak aktif. Menghilang begitu aja, datang-datang semau gue, ghosting, ya. Seseorang tidak akan langgeng karena memang bukan jodohnya, dan tidak panjang jodoh. Seseorang tidak akan langgeng, ya, kalau memang bukan jodoh, ya tidak akan bisa langgeng, ya kan. Jadi kamu harus menyiapkan sebuah mental di mana kalau nggak jodoh ya ikhlas, gitu loh, ya kan. Kita harus berdamai dengan segala hal, gitu, ya, nggak bisa kita ubah karena itu alam semesta, ya kan, seperti itu. Di antaranya kita harus diberikan di sini diberikan kesempatan untuk antisipasi. Tetapi kabar bagus ini akan datang padamu, gitu, ya. Dia akan menghubungi kamu, akan mengatakan sesuatu hal ke kamu tentang apa yang dia lakukan, gitu, ya, seperti itu. Kalau endingnya nanti putus, itu dari kamu kayaknya sih, setelah tahu kenyataannya, ya kan. Sebetulnya cinta itu kan butuh kejujuran, iya. Sebetulnya cinta itu butuh kejujuran, kepercayaan, setia, dan saling melengkapi. Tapi ini kan mengambil inisiatif sendiri. Mungkin sedikit banyak kamu sudah ngerti, udah dengar, gitu, ya, dari dia, cuman nggak dipertegas, gitu. Tiba-tiba dia, nanti aku nggak ada HP, tapi aku 3 hari sekali akan menghubungi kamu. Nyatanya tidak, bahkan tidak sama sekali menghubungi kamu sampai 1 bulan, yang membuat kamu itu seperti kekhawatiran, galau, gitu, ya. Nah, itu bisa juga nanti endingnya sih seperti itu, kamu untuk menyudahi. Tapi kan di sini kita lihat dulu, ya. Tapi dipersiapkan mental aja sih, ya kan. Kita lanjutkan, ya. Mau nggak mau kamu harus dengarkan berita bagus. Ini akan terjadi di sepanjang bulan Maret, ya, awal sampai akhir Maret.
Dia kesulitan finansial. Ya menurut aku sih nggak bagus sih. Kalau namanya menjalin hubungan itu segala hal itu kan perlu dibicarakan itu tentang kesulitan finansial. Mungkin kamu juga udah merasakan. Mungkin selama ini dia juga terlihat benar-benar kesulitan finansial. Ya, tapi jangan menimbulkan kekecewaan, itu sebetulnya tidak bagus. Aku tidak membela kamu, tetapi juga tidak membela dia. Tapi memang dia kondisinya kesulitan finansial, benar-benar kesulitan finansial. Tapi yang tindakan yang dia ambil ini memang membuat kamu sedikit kecewa dan galau, pastinya seperti itu ya. Sebentuk tanggung jawab, dia menyadari bahwa menjalin hubungan itu tidak cuma sebatas rasa cinta sayang, rasa sayang atau kata-kata saja. Jadi dia merasa bertanggung jawab terhadap hubungan ini. Jadi di saat kesulitan pun ini dia lagi berusaha untuk mendapatkan sebuah pilihan. Dan dia mengambil sebuah pilihan untuk tidak terhubung dengan kamu dulu, lebih fokus pada keterpurukan finansial guna untuk atau proses untuk perbaikan finansial guna untuk sebuah bentuk tanggung jawab terhadap hubungan ini gitu. Dan dia berani ke situ, berani mengambil kesimpulan ini sendiri, tapi ya kamu yang merasa dibikin galau kayak digantung gitu. Tapi dia memang sekarang lagi kesulitan dan dia berani melangkah untuk lebih ke perbaikan keterpurukan finansial sebagai bentuk tanggung jawab seandainya nanti sampai menikah, hanya sampai nanti terjalin hubungan. Masa kalau cinta sama kamu pun nggak problem sih semisalkan dia nggak ada uang, tapi kan dia punya harga diri gitu ya. Harga diri seorang cowok itu adalah bekerja, mempunyai isi dompet ya kan. Kalau ngopi kamu aja yang nanggung, terus kamu tiap bulan harus transfer dia untuk kehidupan dia, membantu dia, kan itu kan nggak afdol gitu loh. Ya walaupun kamu pacarnya gitu. Nanti dia akan menghubungi kamu lagi. Dia akan berkomunikasi sama kamu lagi. Ya walaupun tidak tentu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi di bulan Maret ini dia akan menghubungi kamu. Akan berkomunikasi, akan ada komunikasi sebagai bentuk pembuktian, bahwa dia tetap bertahan untuk kamu dan dia masih berharap bisa bersama kamu. Paling tidak dia akan minta support dari kamu bahwa dia akan fokus dulu pada pekerjaan untuk perbaikan ekonomi. Dia saat ini lagi galau, ada kegalauan di benak dia, di hati dia. Ya, seperti itu. Seperti kamu berarti. Dia yang meninggalkan pun galau, kamu yang ditinggalkan apalagi gitu ya kan. Tetapi akan ada berita bagus di bulan Maret ini, akan memberikan kabar ke kamu tentang apa alasannya, kenapa seperti itu. Jadi kamu harus yakin bahwa perasaan kalian saat ini masih sama, saling sayang, saling mencintai. Cuman sekarang ini sebuah rute baru dia tempuh, yaitu untuk LDRan sama kamu, atau memang LDRan tapi enggak seperti lost contact ya, karena dia tidak intens lagi seperti itu. Itu alasannya karena dia terpuruk finansialnya dan memang belum ada pekerjaan juga, seperti itu. Ya kalau ada yang sebagian memang terpuruk karena usahanya menurun ya, tapi ada juga yang terpuruk memang karena nggak ada pekerjaan sama sekali, seperti itu ya. Oke. Ya, di sini kita akan sampaikan kembali yang hadir bisa saja akan pergi, tetapi suatu saat nanti akan dipertemukan kembali. Kita aminin, amin ya. Orang lama akan mencintai kamu lagi dan akan ada orang baru yang akan datang. Kamu dicintai lebih dari satu orang di sini. Wow. Dicintai lebih dari satu orang. Kamu pilih yang mana? Orang lama apa orang yang baru? Itu hak kamu. Ya, orang baru kamu harus lebih hati-hati, lebih mengerti ya, atau paling tidak tuh harus paham dulu, harus mengenali dulu siapa dia. Orang lama kamu jelas sudah tahu dia itu seperti apa. Jangan kamu menyerah untuk memperjuangkan masa depan, karena kedepannya tidak bisa diandalkan kecuali dirimu sendiri. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Jangan pernah mengandalkan masa depanmu atau menempatkan masa depanmu pada orang lain. Tetapi
tempatkan pada diri kamu sendiri, karena masa depan adalah tanggung jawab kamu ya, yang tidak bisa diandalkan ya pada orang lain gitu. Jadi kita tetap harus mengandalkan diri sendiri. Sekalipun kamu punya pacar yang kaya, sekalipun kamu punya pacar yang katanya setia, tapi tetap kamu tidak boleh terlena. Kamu tetap harus mengandalkan diri sendiri ya. Tetap jangan menyerah untuk memperjuangkan masa depan kamu. Walaupun kamu sudah punya suami, bekerja pun nggak masalah gitu kan. Jika kamu ingin targetmu segera tercapai, ya jangan tunda-tunda untuk bertindak, berusaha ya, karena jalan untuk sukses itu akan ada aja. Kamu yang lagi mengalami atau lagi ingin punya program atau progres di mana kalian ingin maju, jangan ditunda-tunda, ya, jangan ditunda-tunda untuk bertindak. Jangan nanti aja, tidak. Lakukanlah secepatnya, paling tidak antisipasi, hati-hati ya, seperti itu. Akan ada perjalanan ke suatu tempat yang terencana atau tapi tidak bisa tiba-tiba ya, tidak bisa juga tiba-tiba. Jadi bisa juga tiba-tiba kamu ingin melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat ya. Ini semua akan terwujud. Seandainya kamu punya rencana seperti itu, akan terwujud. Atau tiba-tiba saja gitu, tiba-tiba saja kamu ingin ya mencari dia gitu, akan terwujud. Atau tiba-tiba saja kamu punya sesuatu yang awalnya nggak ada di pikiran kamu ya, akan terjadi seperti itu ya, seperti itu. Di sini Ganes melihat ada energi-energi yang tersirat ya, ada Taurus, Capricorn, Scorpio dan Leo ya, yang tercurah di tebaran kartu ini. Elemen-elemen yang tercurah di sini adalah elemen tanah, elemen air, dan elemen api. Seperti itu ya. Oke. Sekarang Gondes akan bacakan pesan untuk kamu versi Gondes. Dia sangat mencintai kamu. Iya, aku percaya itu sih. Dilihat dari tebaran kartunya ini. Janganlah, jadilah pohon yang rindang, tetap adem, ayem ya kan. Positive thinking ya kan. Gak usah bertutur kata yang gak baik, karena sama-sama muka mulut, lebih baik bertutur kata yang baik. Tetap positive thinking, tebarkan energi positif ya. Jangan membiarkan energi negatif kamu itu berbaur sedikit pun ya kan. Jangan suudon ya, nggak boleh. Dia sudah ada pasangan, ini kamu atau dia yang sudah punya pasangan, tetapi yang pasti ada salah satu di antara kalian yang sudah punya pasangan. Dia kesulitan finansial pasti, itulah alasan dia ghostingin kamu. Atau nggak ghosting sih, sebetulnya ini cuma lost contact aja ya kan. Dia akan meninggalkan kamu, mungkin saat ini sudah meninggalkan ya. Ini bisa kamu yang meninggalkan, bisa dia yang meninggalkan, karena sesuatu yang membuat kamu kecewa, atau mungkin dengan keadaan dia yang terpaksa harus meninggalkan kamu. Tapi kabar baik akan datang di bulan Maret ini untuk bisa menyampaikan apa yang sebetulnya alasan-alasan yang dia akan sampaikan ke kamu, termasuk menghubungi kamu ya, dengan cara menghubungi kamu. Seperti itu. Setelah itu nanti kesimpulan kalian yang mengambil. Tapi sebelum mengambil sebuah keputusan, tolong dipertimbangkan kembali. Jangan sampai menyesal di akhirnya. Dan kemudian menyerahkan pada sang pemilik alam semesta. Jangan pernah lupa dalam mengambil keputusan apapun harus melibatkan sang pemilik alam semesta, yaitu Tuhan, sang pemilik alam semesta ya. Dan tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap berdoa dan berdoa, karena doa itu dahsyat. Bisa merubah segala sesuatu. Hati galau, hati sedih itu bisa bergeser menjadi sebuah keikhlasan, lebih ke situ, dan mencintai dia karena Allah, dan mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah ya, agar tidak terjadi sesuatu yang menyakitkan seandainya terjadi di luar ekspektasi kamu. Oke?
Ada kesalahan milik aku, ada kepada Allah yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Yang mau personal reading silahkan personal reading, hubungi nomor aku. God bless you. Bye.